Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Nah, di vlog aku kali ini, aku akan membahas mengenai kesehatan, yaitu pertolongan pertama untuk orang yang terkena serangan jantung. Nah, banyak sekali ya kasus-kasus yang aku lihat dan aku ketemui orang yang kena serangan jantung, kalau misalkan dia tidak bisa mengendalikan diri sendiri, apalagi kalau misalkan di sekitar dia nggak ada orang-orang, kadang-kadang suka bingung. Bahkan nggak jarang orang yang terkena serangan jantung ketika dia sendirian itu bisa berakibat fatal. Bahkan contoh sendiri nih ya, om aku waktu perjalanan pulang dari Jakarta ke Bandung, di tengah jalan, lebih tepatnya di kilometer 153 apa 157 gitu, di kilometer 57 gitu kalau nggak salah, dia terkena serangan jantung karena dianya mungkin nggak tahu bagaimana cara menanggulanginya, dan akhirnya dia meninggal di rest area tersebut. Nah, di vlog aku kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana cara pertolongan pertama untuk orang-orang yang terkena serangan jantung. Pertolongan yang pertama adalah pasien harus duduk beristirahat dan berusaha tetap tenang. Ia dapat duduk di kursi, di lantai, atau bersandar pada dinding. Duduk di lantai membuat mereka lebih tidak beresiko mengalami cedera jika pingsan. Pertolongan yang kedua adalah longgarkan semua pakaian. Jika sudah pernah diresepkan obat nitrogliserin sebelumnya oleh dokter, segera berikan. Cara pemberiannya adalah dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Situ ya. Pertolongan yang tiga adalah jika pasien tidak memiliki riwayat pendarahan ataupun alergi, pasien dapat diberikan aspirin 325 mg ya untuk dikunyah. Hindari memberikan apapun lewat mulut, jadi nggak boleh ya, kecuali nitrogliserin atau obat lain yang sudah pernah diresepkan sebelumnya. Pertolongan yang keempat adalah segera bawa ke UGD atau rumah sakit terdekat apabila si pasien tersebut berada tidak jauh dari UGD atau rumah sakit. Ya udah, teman-teman yang menolong segera bawa ke UGD atau rumah sakit terdekat ya. Pertolongan yang kelima adalah segera lakukan RJP atau resusitasi jantung paru-paru. Setelah hubungi UGD, jika pasien tidak sadar atau tidak merespon, lakukan RJP lebih dahulu selama 1 menit sebelum mengontak UGD jika pasien adalah balita atau anak-anak. Pertolongan yang keenam adalah panggil bantuan terdekat jika Anda sebagai penolong merasa panik. Tetapi jangan sesekali meninggalkan si pasien sendirian ya. Pertolongan yang ketujuh adalah berikan persuasi positif sambil menunggu ambulan datang. Jadi coba ajak bicara pelan-pelan, gak usah memaksakan. Coba tanya aja gimana keadaannya, apakah sudah enakan gitu ya. Jadi biar dia tetap ada responnya gitu. Pertolongan yang terakhir atau yang kedelapan adalah jangan menunggu hingga gejala berlalu untuk memanggil bantuan. Jangan juga memujuk pasien untuk menganggap hal-hal tersebut adalah gejala biasa. Jadi kita yang kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bisa jadi juga terjadi di diri kita. Jadi kita juga harus tahu apa yang akan kita lakukan ke diri kita dan apa yang harus kita akan lakukan ke orang lain jika di sekitar kita ada yang terkena serangan jantung. Itu dia tadi 8 tips pertolongan pertama untuk orang-orang yang terkena serangan jantung, untuk menyelamatkan orang tersebut ya. Kita kan nggak pernah tahu ya apakah terjadi di diri kita atau di lingkungan sekitar kita. Jadi ketika kita sudah menguasai tips tersebut, kita bisa menolong diri kita dan orang yang
kita tolong orang-orang yang terkena serangan jantung tersebut ya. Nah, semoga tips aku ini berguna buat saya sendiri, buat kalian juga. Teman-teman jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa juga komen, komen positif. Dan misalkan kalian punya pertanyaan atau Kak, aku pengen tips yang ini dong, aku pengen tips yang itu dong. Nah, kalian juga boleh request ya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di tips aku selanjutnya, di vlog aku selanjutnya. Bye bye.